pejabat PDAM Batola ditahan. Bupati Hulu Sungai Utara Sahrujani tinjau korban kebakaran. Pesona wisata Bukit Sapu Angin bisa menjadi pilihan destinasi wisata baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam damai Bandua. Kalimantan Selatan hari ini kembali hadir Sabtu 27 Juni 2026. Selama 1 jam ke depan kami akan menyampaikan informasi aktual, berimbang dan beretika di seputar Kalimantan Selatan. Bersama saya Arafat Al-Hali, inilah Kalimantan Selatan hari ini selengkapnya. Sempat mangkir beberapa kali dari panggilan penyidik, 3 pejabat dan 1 mantan pejabat PDAM Barito Kuala diamankan tim gabungan Kejaksaan Negeri Barito Kuala. Keempatnya resmi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi tata kelola keuangan yang merugikan negara hingga 15,26 miliar rupiah. Inilah detik-detik penangkapan 4 tersangka korupsi PDAM Barito Kuala oleh tim gabungan dari Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Barito Kuala, Tim Intelijen Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, dan Intelijen Kejaksaan Negeri Barito Kuala di kawasan Marabahan. Tersangka berinisial N, DJ, dan SDN sempat terkejut saat petugas tiba-tiba datang dan mengepung lokasi. Kepada petugas, ketiganya sempat berdalih hanya ingin berkumpul bareng Piala Dunia 2026. Namun alibi tersebut tak membuat petugas goyah. Ketiganya langsung digandeng masuk ke dalam mobil setelah petugas telah berhasil mengantongi bukti kuat dari aksi mereka. Di lokasi berbeda, tim gabungan juga berhasil mengamankan 1 tersangka lain berinisial SMD di wilayah Handil Bakti. Kepala Kejaksaan Negeri Batola Andrianto Budi Santoso mengatakan, para tersangka merupakan Direktur Utama, mantan Direktur Utama, Kepala Bagian Administrasi Keuangan, dan Kasubag Umum. Mulanya mantan Dirut NZR bersama DJ, SDN, dan SMD dengan sengaja memanipulasi laporan keuangan, seolah PDAM selalu merugi, sehingga tidak pernah menyetor dividen ke pemerintah daerah. Modusnya, sejak 2014 hingga April 2026, tersangka mengendalikan sistem pembayaran air pelanggan melalui koperasi fiktif. Dana masyarakat sebesar 196,6 miliar rupiah tidak masuk rekening PDAM, melainkan dialirkan ke rekening pribadi tersangka NZR, istri, hingga anak-anaknya, melalui rekening tersangka SDN dan DJ. Berdasarkan hasil perhitungan sementara kantor akuntan publik, akibat perbuatan tersangka, negara berpotensi merugi hingga 15,26 miliar rupiah. Bahwa dari total pembayaran masyarakat atau pelanggan Kabupaten Barito Kuala melalui aplikasi outlet Tirta Barito sejak Desember 2014 hingga 2026 yang mencapai 196 miliar 617 juta rupiah 730.100 rupiah. Sebagian dana tidak pernah disetorkan rekening bank pasel milik PDAM dan justru digunakan untuk kepentingan pribadi para pelaku serta kerabat-kerabatnya guna menutupi kejahatan ini. Para tersangka sengaja membuat laporan keuangan palsu yang selalu mencatatkan kerugian tahun berjalan, sehingga PDAM Kabupaten Barito Kuala tidak pernah membagikan keuntungan atau dividen kepada pemerintah Kabupaten Barito Kuala selaku pemilik modal. Selain memeriksa lebih dari 50 orang saksi, penyidik juga menyita uang tunai serta uang titipan pengganti dengan total 768,6 juta rupiah. Untuk kepentingan penyidikan, keempat tersangka kini ditahan selama 20 hari ke depan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Banjarmasin. Saat ini pihak kejaksaan masih terus mendalami kasus ini, guna melihat kemungkinan adanya keterlibatan tersangka baru.
Kepala Kejaksaan Negeri Barito Kuala, Andrianto Budi Santoso menegaskan, proses hukum kasus korupsi PDAM Barito Kuala sama sekali tidak mengganggu layanan air bersih kepada masyarakat. Ia mengklaim buruknya pelayanan PDAM selama ini justru akibat sumber daya manusia atau pegawai di internal PDAM yang tak sesuai standar. Kejaksaan Negeri Barito Kuala membantah tudingan jika proses penyidikan korupsi membuat pelayanan air bersih kepada warga menjadi terhambat. Kepala Kejari Batola Andrianto Budi Santoso mengungkapkan, dalam audiensi bersama Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, penyebab menurunnya kualitas pelayanan PDAM. Justru karena kualitas pegawai di internal PDAM Batola yang tak sesuai standar. Sebab jika ada sarana atau aset yang disita sebagai alat bukti dan mengganggu operasional, manajemen PDAM bisa mengajukan surat permohonan pinjam pakai. Namun hingga kini surat permohonan tersebut belum pernah dilayangkan oleh pihak PDAM. Kemarin sudah dilakukan audiensi rata-rata ya karena ya seperti halnya lah pegawainya nggak pernah masuk, nggak pernah datang. Ya. Alasannya takut. Ya. Kalau memang ada alat atau barang yang menjadi kita sita, menjadi sarana mereka bekerja, seharusnya bisa dimintakan untuk pinjam pakai. Tapi sampai detik ini kami tidak pernah menerima surat permohonan pinjam pakai. Kasus dugaan korupsi tata kelola keuangan PDAM Batola ini sebelumnya telah menyeret 3 orang pejabat dan 1 mantan pejabat sebagai tersangka. Tindakan rekayasa laporan keuangan dan pengalihan dana pelanggan ke rekening pribadi ini telah merugikan negara hingga 15,26 miliar rupiah. Seorang penderita stroke berhasil diselamatkan saat kebakaran hebat melalap 2 unit rumah di pemukiman padat penduduk di kawasan Pemurus Dalam Banjarmasin Jumat malam. Korban selamat setelah berteriak minta tolong. Kobaran api disertai asap tebal membumbung tinggi dan melahap 2 unit rumah di Gang Pirus 2, Kelurahan Pemurus Dalam Banjarmasin pada Jumat malam. Material bangunan yang sebagian besar terbuat dari kayu membuat api dengan cepat membesar, hingga menimbulkan kepanikan warga di sekitar lokasi kejadian hingga langsung bergegas menyelamatkan diri dan menjauh dari lokasi kebakaran. Meski akses jalan menuju lokasi cukup sempit dan sulit dilalui, namun mudahnya akses sumber air di sekitar lokasi serta kesigapan dari relawan gabungan pemadam kebakaran membuat api dapat dengan cepat dijinakan. Salah seorang korban terdampak mengatakan, api diduga berasal dari rumah yang berada tepat di samping rumahnya. Saat kejadian, ia dan keluarga tengah makan bersama, lalu tiba-tiba mendengar teriakan adanya kebakaran. Sementara itu, rumah yang diduga menjadi titik awal munculnya api diketahui tengah dihuni oleh seorang warga yang mengalami sakit stroke. Beruntung, korban yang berada di dalam rumah tersebut langsung berteriak, sehingga warga sekitar bisa langsung mengevakuasi korban. Bingung aja pas terhadap bukan di ruangan, dari belakangnya api jalan buka ini bingung lagi apa yang mencabut lagi kompor gas yang dibawa sumbana iya pulang hendak diambilnya bingung jadi hendak ngambil surat tersempat lagi bingung di mana andakannya kayak itu pulang mulik betul langsung lagi sudah banyak nyeret benar tuh Jadi ini Bang sementara pian lagi kondisi kayak ini habis terbakar kemana lagi pian mengungsi sebentar? Oh ada nunggu tetangga lah. Kini garis polisi telah terpasang di lokasi kejadian. Sementara penyebab pasti kebakaran masih dalam proses penyelidikan oleh pihak kepolisian. Bupati Hulu Sungai Utara Sahrujani turun langsung meninjau lokasi musibah kebakaran yang terjadi di Desa Teluk Daun, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kebakaran yang terjadi di Desa Teluk Daun, Kecamatan Amuntai Utara, menghanguskan 1 unit kios barang campuran yang juga digunakan sebagai tempat pengisian minyak.
Akibat kejadian tersebut, bangunan mengalami kerusakan hingga 100% dan tidak dapat lagi digunakan. Selain menimbulkan kerugian material yang cukup besar, musibah ini juga berdampak pada 2 kepala keluarga dengan total 11 jiwa yang terdampak akibat kebakaran tersebut. Dalam kunjungannya, Bupati turut menyerahkan bantuan kepada korban kebakaran. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu meringankan beban para korban serta memenuhi kebutuhan dasar selama masa pemulihan. Sebagai bentuk kepedulian pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara terhadap warga yang tertimpa musibah. Sementara itu, Bupati Hulu Sungai Utara, Sahrujani menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran dengan memastikan sumber api di lingkungan masing-masing tetap aman. Karena pada musim seperti sekarang, potensi kebakaran bisa terjadi kapan saja, baik siang maupun malam hari. Akibat dari capatnya pemakaian internet apabila pada menyebar ke yang sebelahnya kalah. Cuman kita perlu waspada di musim nangka ini kan ada waktu siang, ada waktu malam. Kemudian ini kan ya kita harus waspada. Nah, karena kami dari pemerintah daerah Hulu Sungai Utara memberikan bantuan ala kadarnya untuk sementara dulu. Dan karena ini ada bantuan dari dinas sosial, apa ini ada dari dinas sosial kan ada bantuan berupa dana 16 juta lah. Nah, 16 juta karena kemudian tahu mah ini itu kita dulu salah. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara terus berkomitmen untuk selalu hadir di tengah masyarakat, sekaligus memastikan warga terdampak memperoleh perhatian dan bantuan yang dibutuhkan pasca musibah. Informasi lain akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami di Kalimantan Selatan hari ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kalimantan Selatan hari ini. Pemirsa, pencegahan penyalahgunaan narkotika memerlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan aparat penegak hukum, perang melawan narkotika juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Kesadaran masyarakat dalam mengenali bahaya narkotika menjadi salah satu faktor penting dalam upaya pencegahan. Melalui kepedulian terhadap lingkungan sekitar, saling mengingatkan, serta berani melaporkan dugaan penyalahgunaan narkotika, masyarakat memiliki peran besar dalam memutus rantai peredaran gelap narkotika. Di tengah tren penggunaan media digital dan perubahan gaya hidup masyarakat, edukasi menjadi langkah strategis agar informasi yang diterima masyarakat tepat dan tidak mudah terpengaruh oleh ajakan maupun informasi yang menyesatkan terkait narkotika. Badan Narkotika Nasional terus hadir di tengah masyarakat melalui berbagai program sosialisasi dan edukasi, baik di lingkungan pendidikan, instansi maupun komunitas. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bahaya narkotika serta mendorong terciptanya lingkungan yang lebih peduli terhadap upaya pencegahan. Kita berharap dengan semakin banyaknya kita membuat program untuk mengedukasi masyarakat, generasi muda, mudah-mudahan mereka bisa menjadi leading sektor kita untuk menyampaikan tentang bahayanya narkoba itu bagi kita semua. Jadi kami selaku BNN Provinsi Kalimantan Selatan berharaplah kepada seluruh warga masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan, marilah sama-sama kita menjaga generasi-generasi penerus kita, jangan sampai terjerumus kepada penyalahgunaan narkoba. Momentum peringatan Hari Narkotika Internasional menjadi pengingat bahwa pemberantasan dan pencegahan narkotika hanya dapat berhasil melalui sinergi antara pemerintah, BNN, dan seluruh lapisan masyarakat. Tentu ini sangat memprihatinkan, kayak anak narkoba tentu sampai saat ini masih memprihatinkan. Ya, terlepas penanganannya itu tidak hanya milik kepolisian, aparat, tapi harus menjadi kepedulian semua elemen masyarakat. Kita mengajak semua komunitas, semua kalangan masyarakat, semua elemen masyarakat untuk peduli ketika kita melihat ada peredaran narkoba di sekitar kita. Yuk kita sama-sama untuk bisa menyetopnya seperti itu. Dengan meningkatnya kesadaran
Peran dan partisipasi masyarakat serta edukasi yang terus dilakukan oleh BNN diharapkan upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika dapat berjalan lebih efektif demi mewujudkan generasi yang sehat, produktif, dan bebas dari narkoba. Narkoba Polres Tapin lakukan pemusnahan narkotika jenis sabu-sabu seberat 698,4 gram. Sabu-sabu yang dimusnahkan merupakan hasil tangkapan Sat Narkoba Polres Tapin selama operasi Antik dan pada bulan Juni 2026. Dengan disaksikan langsung oleh tersangka, sabu-sabu senilai ratusan juta dengan berat 698,4 gram ini dimusnahkan oleh aparat kepolisian Polres Tapin dengan cara dicampur dengan air deterjen. Sabu-sabu yang dimusnahkan hasil pengungkapan terhadap bandar dan kurir narkoba selama operasi Antik dan pengungkapan kasus di bulan Juni. Dari pengungkapan 17 kasus dengan 19 tersangka, 2 diantaranya merupakan residivis dengan kasus yang sama. Sedangkan sisanya merupakan pemain lama yang telah berjualan sabu-sabu selama beberapa bulan. Sedangkan target penjualan sabu-sabu kebanyakan para sopir angkutan perusahaan pertambangan yang beroperasi di Kabupaten Tapin. Kasat Narkoba Polres Tapin AKP Aris Wibawa mengatakan para pelaku yang diamankan merupakan target operasi dan telah berjualan selama beberapa bulan. Hasil dari operasi Antik, jumlah tersangka yang kita amankan ada 15 tersangka dari 7 LP. Kemudian setelah Antik kita ada juga mengamankan 4 tersangka dari 3 LP dengan total BB sabu kurang lebih 658,3 kg. Selama operasi Antik tadi berapa BB-nya? Selama operasi Antik jumlah BB 45,2 per gram. Setelah dilakukan proses pencampuran, sabu-sabu dibuang ke toilet dengan disaksikan oleh para tersangka agar tidak bisa digunakan. Para tersangka dikenakan pasal 114 ayat 2 nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman penjara maksimal 20 tahun. Kejaksaan bersama aparat penegak hukum di Banjarbaru memusnahkan ratusan gram barang bukti narkotika hingga ratusan lembar surat kendaraan palsu. Barang bukti yang dimusnahkan ini merupakan hasil sitaan dari puluhan perkara tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Sehingga pada hari ini kita bisa Sebanyak 480,21 gram sabu-sabu dan 112 butir ekstasi dari 30 perkara dimusnahkan di Kejaksaan Negeri Banjarbaru. Dalam prosesi pemusnahan ini juga turut dihancurkan 10 bilah senjata tajam seperti parang, pisau, celurit, dan belati dari 12 perkara kejahatan. Tak hanya barang bukti tindak pidana umum, petugas juga memusnahkan barang bukti dari perkara tindak pidana ringan atau tipiring. Sebanyak 109 botol minuman keras dan 177 liter miras jenis tuak turut dilarutkan. Selain itu, 502 lembar STNK dan SKPD palsu hasil kejahatan pemalsuan surat juga ikut dimusnahkan. Ini yang menarik bagi saya tadi ada pemusnahan berupa dokumen STNK dan BPKB. Ini ternyata ratusan juga tadi kita musnahkan surat BPKB dan STNK aspal. Fisik BPKB-nya asli, fisik STNK-nya asli. Namun isinya itu ternyata dipalsukan. Tapi itu sudah identik pemalsuan ini dari bentuk tulisannya, isinya. Cuman berbeda, artinya ketika dilakukan barcode pada BPKB maupun STNK, jenis kendaraannya berbeda. Nah inilah tentunya masyarakat juga mari kita untuk terhindar dari pemalsuan baik STNK maupun BPKB berupa kendaraan roda 2 maupun roda 4. Hati-hati, artinya sebelum kita membeli kita melakukan cek recek. Demikian. Barang bukti narkotika yang dimusnahkan sebagian besar hanyalah sampel untuk keperluan persidangan. Sebab sebagian besar barang bukti sabu tersebut sebelumnya sudah lebih dulu dimusnahkan di Polres Banjarbaru pada tahap penyidikan. Langkah tegas ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku kriminal, sekaligus menjadi bukti nyata sinergi aparat penegak hukum dalam memberantas peredaran gelap narkoba dan penyakit masyarakat di wilayah Banjarbaru. Pemirsa, kini kita masuki segmen Bola Gembira TVRI.
Pemirsa, kini kita masuki segmen Bola Gembira TVRI. Seperti kita ketahui bersama, saat ini gelaran Piala Dunia masih dalam berada fase babak penyisihan di grup A hingga L. Dan pastikan Anda menyaksikan match pertandingan Piala Dunia 2026 hanya di TVRI Nasional dan TVRI Sport. Dan kini kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, mempererat tali silaturahmi dan meningkatkan soliditas antar instansi. Komando Distrik Militer Kodim 1009 Tanah Laut menggelar kegiatan olahraga bersama dan nonton bareng Piala Dunia. Kegiatan yang berlangsung di Makodim Tanah Laut ini turut melibatkan rekan media, tokoh masyarakat, hingga mahasiswa. Tunggu gantian. Intinya kita suasana hangat dan penuh keakraban mewarnai lapangan Makodim 1009 Tanah Laut Jumat pagi. Elemen masyarakat mulai dari insan pers yang tergabung dalam PWI, tokoh pemuda hingga perwakilan badan eksekutif mahasiswa berkumpul untuk mengikuti olahraga bersama. Menariknya, kemeriahan olahraga bersama ini juga dipadukan dengan atmosfer demam Piala Dunia. Usai melakoni pertandingan sepak bola persahabatan, para peserta diajak beristirahat sambil nonton bareng. Kebersamaan dan sisi sosial semakin terasa kental saat para peserta diarahkan menuju meja jamuan. Selain menjaga kebugaran fisik, momentum ini dijadikan wadah agar seluruh pihak bisa saling membaur dan berkolaborasi. Dari kegiatan olahraga ini, kita selain sinergi antara TNI dengan pihak tokoh masyarakat, insan pers, serta organisasi-organisasi yang ada di Tanah Laut, sehingga kita bisa guyup, bisa saling berkolaborasi dalam event olahraga maupun dalam kegiatan-kegiatan yang lainnya. Ini rencana kita akan adakan rutin untuk kegiatan-kegiatan olahraga ini, sehingga hari-hari yang kita dengan sibuk dengan kegiatan tugas bisa refresh, bisa lebih akrab, bisa lebih solid, sehingga apabila nanti di lapangan ada koordinasi akan lebih baik, akan lebih kompak untuk memajukan Bumi Tutup Pandang ini. Memanfaatkan stok logistik yang ada, pihak Kodim menyediakan hidangan spesial berbahan dasar daging untuk dinikmati bersama seluruh undangan. Pihak Kodim berencana akan mengagendakan kegiatan serupa secara rutin demi menjaga konsistensi komunikasi yang harmonis. M. Saipullah, kontributor TVRI Kalimantan Selatan. Pemirsa, mari ramaikan perhelatan Bola Dunia bersama TVRI dan pastikan Anda telah menentukan lokasi di mana Anda akan menyaksikan kemeriahan Bola Gembira. Dan berikut daftar lokasi nonton bareng Bola Gembira untuk wilayah Kalimantan Selatan. Pemirsa, demikian segmen Bola Gembira TVRI Kalimantan Selatan. Bagi Anda pecinta bola, pastikan menyaksikan match laga Piala Dunia 2026 hanya di TVRI Nasional dan TVRI Sport. Informasi lainnya akan kami lanjutkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80, Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan menggelar Polis Expo 2026. Kegiatan ini menjadi komitmen Polri dalam menghadirkan informasi dan layanan bagi masyarakat. Polis Expo 2026 mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat, menghadirkan beragam stand yang menampilkan fungsi dan layanan Polri kepada masyarakat.
Pengunjung dapat memperoleh informasi seputar pelayanan publik kepolisian seperti keselamatan berlalu lintas, penanganan kejahatan siber, pencegahan tindak kriminalitas, dan informasi rekrutmen Polri. Selain itu tersedia pameran sarana dan peralatan kepolisian hingga pelayanan pembuatan paspor simpatik. Melalui kegiatan ini, Polri berupaya meningkatkan edukasi kepada masyarakat terkait tugas dan fungsi kepolisian, sekaligus memperkenalkan berbagai inovasi yang dikembangkan untuk mempermudah akses layanan publik. Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan mengatakan, Polis Expo 2026 menjadi wadah bagi masyarakat untuk melihat berbagai inovasi dan perkembangan institusi Polri dalam memberikan pelayanan, sekaligus memperkuat kedekatan antara Polri dan masyarakat menjelang Hari Bayangkara ke-80. Pada kesempatan kegiatan Polis Expo 2026 ini, masyarakat bisa mengetahui sejauh mana kemajuan pelaksanaan tugas dari Polri, bagaimana Polri memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan ini tentunya juga mendekatkan masyarakat kepada polisi, terutama menjelang Hari Bayangkara ke-80. Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin yang turut membuka kegiatan Polis Expo 2026 mengajak masyarakat untuk berhadir dan mengunjungi stand-stand yang ada pada Polis Expo 2026. Ia juga mengapresiasi kepolisian daerah yang telah mengadakan kegiatan ini. Yaitu bermacam-macam expo, jadi supaya masyarakat yang ada di Kalimantan Selatan kalau berkunjung ke Dutamu ini bertanya-tanya di stand-stand ini supaya masyarakat lebih tahu, lebih dalam mengetahui daripada apa sebenarnya yang disiapkan oleh Polda. Ya, di sini silakan datang, di sini bermacam-macam, ada lagi yang lain. Jadi silakan bertanya kepada stand-stand yang ada. Jadi kami dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengucapkan terima kasih kepada Kapolda selama ini yang mengadakan. Polis Expo 2026 dilaksanakan selama 4 hari, dari tanggal 25 hingga 28 Juni 2026. Selain mengunjungi stand, masyarakat juga dapat menikmati berbagai kegiatan, diantaranya seperti Kapolda Cup Series Esport, fashion show bertema Polri, bakti sosial, hingga layanan kesehatan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus berupaya meningkatkan ketahanan pangan. Berbagai upaya dilakukan, diantaranya pemberian bantuan bibit untuk para petani. Kami berterima kasih di bawah arahan Pak Gubernur, Kalimantan Selatan menjadi nomor 1 seluruh Indonesia terkait dengan indeks ketahanan pangan. Ketahanan pangan harus tetap terjaga, kita harus melihat faktor lapangan, kita melihat kondisi masyarakat. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat kedaulatan pangan dengan mendorong pertanian di bumi Lambung Mangkurat. Melalui penyaluran dari bantuan bibit unggul hingga alat mesin pertanian modern, pemerintah provinsi terbukti nyata mendampingi petani untuk mengembangkan hasil panen. Peran bantuan pemerintah provinsi adalah pendampingan, bantuan dari seperti dari pupuk, benih, dan alat sintan. Kita kebun, mungkin kita lihat tanamannya apakah masih ada dan bisa kita juga hewan-hewan yang masih menempel di situ. Dampak positif untuk pengolahan lahan, segi waktu yang manual itu kami lama, dapatnya alat bantuan kami pengolahan lahan untuk menghemat waktu. Untuk segi biaya sangat membantu juga karena pengolahan lahan hemat, jadi biaya pun hemat juga. Kami bersyukur kepada pemerintah yang turun langsung membantu petani kami di sini.
harapan kami agar bantuan ini tidak putus, agar petani makin sejahtera. Hulu yang kuat melahirkan hilir yang hebat. Hasil panen yang baik kini turut membawa angin segar bagi rantai distribusi pangan. Alhamdulillah minat masyarakat untuk pembeli sangat tinggi, itu bagus, kualitasnya bagus, karena penggilingan kita ini kita bersihi, kita setel kan. Kami berterima kasih kepada pemerintah yang sukses meningkatkan produksi padi di Gambut. Berkat bantuan ini, pasokan beras yang kami terima kualitasnya bagus. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan ini adalah salah satu dinas yang menjadi komponen terpenting dan terdepan. Maka visi misi gubernur itu menjadi tepat untuk kita membantu bagaimana caranya agar bisa terwujud. Salah satunya adalah Kalimantan Selatan menjadi provinsi yang terdepan untuk regional Kalimantan, yaitu dengan capaian produksi padi itu 1.179.000. Ini adalah salah satu provinsi satu-satunya yang di atas mencapai 1 juta. Lalu bagaimana hilirisasinya? Nah, kita kerjasama dengan Bulog untuk menampung, dan harga sudah kita tetapkan. Nah, lalu kita kerjasama dengan Satgas Pangan. Pak Gubernur memerintahkan pakai Satgas Pangan. Di mana ada kenaikan, tengkulak menaikkan, nah disitulah kita turun. Jadi harga tetap terjangkau dan terjaga. Namun kami berharap di tahun-tahun mendatang, nah ini bisa lebih ditingkatkan lagi. Karena kita butuh makan sampai hari kiamat, kita tidak butuh makan yang lain. Terima kasih kepada Bapak Gubernur Kalimantan Selatan atas bantuan yang telah diberikan karena dapat meningkatkan hasil produktivitas di Kecamatan Gambut. Bekerja bersama, Dari hamparan sawah ke meja makan, sinergi kuat antara pemerintah, petani, dan pelaku usaha telah membuktikan satu hal: Kalimantan Selatan siap berdaulat di bidang pangan. Bersama petani yang berdaya, wujudkan Banua yang mandiri dan sejahtera. Bekerja bersama, merangkul semua. Berikut perakiraan cuaca esok Minggu 28 Juni 2026. Informasinya akan disampaikan Prakirawan Fitma Surya dari Stasiun Meteorologi Syamsuddinor, Banjarmasin. Halo Sobat Cuaca, jumpa lagi bersama saya Fitma Surya dalam update perakiraan cuaca wilayah Kalimantan Selatan yang berlaku untuk esok hari Minggu 28 Juni 2026. Sobat Cuaca, berdasarkan perakiraan angin lapisan 3000 feet esok hari, terlihat adanya pola siklonik di barat Pulau Sulawesi. Hal ini mengakibatkan terjadinya perlambatan kecepatan angin di sekitar wilayah tersebut, termasuk wilayah Kalimantan Selatan, sehingga berpotensi mendukung pembentukan awan-awan hujan di wilayah sekitar pola siklonik tersebut. Angin paras 3000 feet di wilayah Kalimantan Selatan dominan bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan berkisar antara 7 hingga 20 knot. Kondisi umum di wilayah Kalimantan Selatan pada esok hari, angin permukaan diperkirakan dominan bertiup dari arah utara hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 21 km per jam. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan nilai kelembapan udara berkisar antara 58 hingga 99%. Pada pagi esok hari, perakiraan cuaca secara umum cerah berawan hingga berawan di seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Kemudian berlanjut pada siang hingga sore hari, diperkirakan terdapat potensi hujan ringan di hampir seluruh wilayah di Kalimantan Selatan dan perlu diwaspadai untuk wilayah kota kabupaten Banjarmasin, Barito Kuala, Hulu Sungai Tengah, Tanah Bumbu, dan Kota Baru,
terhadap potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berdurasi singkat. Kondisi cuaca pada malam hari secara umum berawan dan masih terdapat potensi hujan ringan untuk di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Balangan, Tabalong, dan Kota Baru. Kemudian untuk pada dini hari, cuaca diperkirakan terdapat potensi hujan ringan untuk di wilayah Kabupaten Tapin dan hujan ringan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berdurasi singkat di wilayah kota Kabupaten Banjarmasin, Banjarbaru, Barito Kuala, dan Kabupaten Banjar, dan untuk wilayah lainnya diperkirakan berawan. Selanjutnya kita beralih ke informasi tinggi gelombang. Bagi sobat cuaca yang akan beraktivitas di laut esok hari, tinggi gelombang di perairan Banjarmasin esok hari masuk dalam kategori rendah, yakni berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sedangkan untuk di perairan Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kota Baru diharapkan lebih waspada karena tinggi gelombang diperkirakan bisa mencapai 1,25 hingga 2,5 meter atau berada pada kategori sedang. Informasi berikutnya yakni tingkat intensitas api kebakaran hutan atau lahan bila terjadi kebakaran. Untuk esok hari di wilayah Kalimantan Selatan secara umum tingkat intensitas api kebakaran berada pada kategori rendah hingga sedang untuk di wilayah timur dan utara, dan berada pada kategori tinggi hingga sangat tinggi untuk di wilayah barat dan selatan. Untuk itu kami selalu mengimbau kepada masyarakat Kalimantan Selatan untuk turut serta dalam aksi mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan dengan cara tidak membuang puntung rokok dan membakar sampah secara sembarangan, menghindari praktek pembukaan lahan dengan cara dibakar, serta senantiasa berhati-hati terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan yang dapat menyebabkan kabut asap. Demikian update perakiraan cuaca wilayah Kalimantan Selatan yang dapat kami sampaikan. Untuk informasi lebih lengkap, sobat dapat mengakses aplikasi info BMKG atau bisa juga mengunjungi Instagram kami di @cuacakalsel. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah prioritaskan pelaksanaan pengembangan anak usia dini holistik integratif. Komitmen ini dilakukan untuk mendukung periode emas anak-anak di Bumi Murakata. Jajaran pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanda tangani komitmen bersama untuk mendukung pelaksanaan pengembangan PAUD holistik integratif. Bupati Hulu Sungai Tengah Samsul Rizal mengatakan, komitmen ini merupakan bentuk pemenuhan esensial anak secara utuh, menyeluruh, dan berkesinambungan. Ia menyebut masa usia dini merupakan periode emas yang sangat menentukan kualitas SDM di masa depan, sehingga pelayanan kepada anak tidak cukup hanya melalui aspek pendidikan, tetapi juga mencakup kesehatan, gizi, pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan. Sementara itu, Bunda PAUD Hulu Sungai Tengah Deni Era Yulianti menekankan keberhasilan program ini diperlukan kolaborasi aktif dari seluruh perangkat daerah, organisasi wanita, pemerintah kecamatan hingga desa. Ia juga mengajak seluruh OPD lintas sektor untuk mengintegrasikan program kerja masing-masing agar saling mendukung pemenuhan kebutuhan dasar anak, mulai dari kepemilikan akta kelahiran, imunisasi lengkap, pemenuhan gizi hingga lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Ahmad Rizky, kontributor TVRI Kalimantan Selatan. Bupati Hulu Sungai Tengah Samsul Rizal sampaikan rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban APBD tahun 2025. Laporan keuangan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2025 raih opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kalimantan Selatan. Bertempat di gedung DPRD, Bupati Hulu Sungai Tengah Samsul Rizal sampaikan raperda pertanggungjawaban APBD tahun 2025. Dalam paripurna ini, Bupati Samsul Rizal sampaikan poin utama atas capaian raihan opini wajar tanpa pengecualian dari BPKRI Perwakilan Kalimantan Selatan terhadap laporan keuangan tahun anggaran 2025. Ia juga menyampaikan realisasi pendapatan daerah tahun 2025 tercatat sebesar 1,8
triliun rupiah lebih atau 91,00% dari target yang ditetapkan. Kemudian pendapatan asli daerah melampaui target dengan realisasi sebesar 312,27 miliar rupiah lebih atau 118,74%. Komponen PAD yang paling menonjol ialah retribusi daerah yang terrealisasi 612,48%, jauh melampaui target pemerintah daerah. Sedangkan pajak daerah terrealisasi 119,51%, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencapai 100% dari target yang ditetapkan. Bupati Samsul Rizal berharap proses penetapan Raperda ini dapat berjalan lancar dan segera mendapat persetujuan bersama DPRD sebagai prasyarat proses pembahasan perubahan APBD berikutnya. Ahmad Rizky, kontributor TVRI Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan hari ini akan kami lanjutkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Sebanyak 200 anak-anak di Kabupaten Hulu Sungai Tengah ikuti khitanan massal gratis. Kegiatan yang merupakan kolaborasi pemerintah daerah dengan organisasi PMI, KNPI, dan PKK Hulu Sungai Tengah ini juga menggelar aksi donor darah. Bertempat di Gedung Balai Rakyat Barabai, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah berkolaborasi dengan PMI, KNPI, dan PKK menggelar sunatan massal gratis, donor darah, serta pemeriksaan kesehatan gratis yang diikuti ratusan peserta dan berhasil mengumpulkan 139 kantong darah. Bupati Samsul Rizal mengatakan, kegiatan sosial ini merupakan wujud gotong royong dalam membantu masyarakat. Ketua PMI Hulu Sungai Tengah Yajid Fahmi menjelaskan, kebutuhan darah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah mencapai 600 kantong per bulan atau rata-rata 20 kantong per hari. Sehingga kegiatan donor darah akan dilaksanakan minimal 2 kali dalam 1 tahun. Sementara itu, Ketua KNPI Hulu Sungai Tengah Nadea Rizky Ananda bersyukur agenda ini berjalan dengan lancar dan banyak membantu masyarakat. Dibantu juga bersama Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, dan beberapa puskesmas. Dan ini kegiatan tentu atas arahan Pak Bupati sebagai Kepala Daerah yang selalu memberikan arahan agar sekiranya kegiatan sosial ini agar selalu diperbanyak, agar minimal meringankan beban masyarakat. Alhamdulillah acaranya berjalan dengan lancar, antusias masyarakat sangat luar biasa untuk acara pada hari ini karena untuk persiapan pun kami kurang dari seminggu untuk mempersiapkannya. Peserta khitanan massal dan pendonor darah diberikan bantuan sembako dan bingkisan lainnya. Adapun hasil donor darah terkumpul 48 kantong darah O, 42 kantong darah A, 30 kantong golongan darah B, dan 19 kantong golongan darah AB. Ahmad Rizky, kontributor TVRI Kalimantan Selatan. Bupati Tapin Yamani lakukan safari Jumat yang ke-16 tahun 2026 sekaligus memberikan bantuan 200 juta rupiah untuk pengembangan masjid. Bupati Tapin Yamani mengatakan dalam setahun dirinya akan melaksanakan safari Jumat sebanyak 33 kali kunjungan ke masjid yang ada di Tapin. Peningkatan infrastruktur tempat ibadah, salah satunya masjid yang ada di Kabupaten Tapin, menjadi salah satu program prioritas Bupati Tapin. Untuk itu, Bupati Tapin serta jajaran pejabat di Kabupaten Tapin lakukan safari Jumat. Lokasi safari Jumat ke-16 ini berada di Masjid At-Taqwa, Desa Rumintin, Kecamatan Tapin Selatan. Selain mendengarkan aspirasi dan masukan dari masyarakat Tapin, Bupati Tapin juga memberikan bantuan sebesar 200 juta rupiah untuk masjid. Bantuan ini dapat dimanfaatkan pengelola masjid untuk melakukan perbaikan ataupun menambah sarana-prasarana masjid. Bupati Tapin Yamani mengatakan bahwa pihaknya selama menjabat akan memberikan bantuan setiap masjid sebesar 200 juta rupiah yang dikemas dalam program Safari Jumat. Ini sudah 2 tahun, hampir 2 tahun, mudah-mudahan 3 tahun ini kita siap bertahan dan belum Allah menjalankan program-program yang belum dijanjikan semalam. Nah, hari ini
menyerahkan bantuan 200 juta rupiah untuk pembangunan masjid di Papua, Umpai, Desa Logete. Pengelola Masjid Rahmadi mengatakan masyarakat sangat senang dengan bantuan yang diberikan oleh Bupati Tapin. Terlebih masjid ini akan dilakukan relokasi ke tempat yang lebih luas. Alhamdulillah, rasa gembira lah yang diangan-angan beberapa bulan yang lalu dan karena alhamdulillah Bupati itu kan dapat tiba sini berjemaah salat Jumat di sini, rasa gembira masyarakat sini dapat bantuan 200. Hasilnya apa juga untuk kita tahu masyarakat tuh semakin gembira lah untuk membangun, semangat membangun sistem. Harapannya Pak? Harapannya mudah-mudahan akan maju. Pihak pengelola masjid diminta agar dapat mengelola bantuan yang diberikan secara optimal agar bantuan yang diterima dapat bermanfaat. Bunda Literasi Hulu Sungai Tengah, Deni Era Yulianti, luncurkan buku antologi puisi Ziarah Embun dan buku cerita rakyat Hulu Sungai Tengah. Tulisan pada buku-buku ini melibatkan 100 penyair pelajar, guru, ASN, birokrat hingga warga binaan rumah tahanan. Dokumentasikan karya tulis warga Bumi Murakata. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah bukukan puisi dari 100 penyair dari berbagai kalangan, pelajar, guru, ASN, birokrat hingga warga binaan. Karya tulis ini dihimpun dalam buku antologi puisi Ziarah Embun. Selain antologi puisi, pemerintah kabupaten juga meluncurkan buku Sampana Carita dan Dayuhan, yang merupakan kumpulan cerita rakyat dari Hulu Sungai Tengah. Bunda Literasi Hulu Sungai Tengah, Deni Era Yulianti atau Mama Deden, mengapresiasi para penyair dan penutur yang berkontribusi dalam 2 buku ini. Ia menyebut, dukungan terhadap karya sastra daerah sangat penting agar cerita rakyat dan kekayaan budaya Banua tidak hilang seiring perkembangan zaman. Ia mendorong buku-buku ini tidak hanya ada di perpustakaan daerah, tetapi juga disediakan di tiap-tiap sekolah dan fasilitas publik yang ada di daerah. Ulun merasa bangga karena buku Sampana, Carita, Intingan, dan Dayuhan telah menjadi salah satu upaya dokumentasikan cerita rakyat Hulu Sungai Tengah agar tidak hilang di telan zaman. Demikian pula buku antologi puisi Ziarah Embun yang menghimpun karya 100 penyair daerah menjadi bukti bahwa dunia sastra di Kabupaten Hulu Sungai Tengah terus berkembang dan patut kita dukung bersama. Dan ulun berharap kedua buku ini tidak hanya menjadi koleksi di rak perpustakaan tetapi juga dibaca, dipelajari dan dimanfaatkan sebagai sumber inspirasi baik di lingkungan sekolah maupun di tengah masyarakat. Kegiatan turut dirangkai dengan pembacaan puisi dan cerita rakyat oleh para penyair dari kedua buku. Peluncuran buku turut dihadiri Sekretaris Daerah Muhammad Yani, Ketua Komisi 1 DPRD Yajid Fahmi, Kadis Porabut Parekraf Muhammad Ramadlan, dan Ketua KNPI Nadea Rizky Ananda. Ahmad Rizky, kontributor TVRI Kalimantan Selatan. Islamic Expo Tanah Laut 2026 yang berlangsung di lapangan bola Pertasi Kencana, Kecamatan Pelaihari resmi ditutup. Selain menjadi magnet syiar Islam, ajang ini diharapkan dapat menjadi wadah penggerak ekonomi kreatif berbasis religi di bumi Tuntung Pandang. Suasana khidmat menyelimuti malam penutupan Islamic Expo Tanah Laut. Selama hampir sepekan pelaksanaan, acara ini sukses menarik perhatian ribuan warga. Berdasarkan laporan panitia pelaksana, akumulasi transaksi tunai dari sektor UMKM dan pasar malam di ajang ini diproyeksikan meningkat pesat, sehingga mampu menyamai total omset perputaran uang pada gelaran reguler Tanah Laut Expo tahun sebelumnya. Keberhasilan ini mendapat apresiasi tinggi dari Wakil Bupati Tanah Laut Muhammad Jajuli yang hadir menutup acara secara resmi. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menyambut baik ramainya stand UMKM dan keterlibatan pondok pesantren sebagai bukti nyata pemberdayaan ekonomi kerakyatan sekaligus wadah pembinaan karakter agamis bagi generasi muda. Acara penutupan kemudian diakhiri dengan prosesi penyerahan penghargaan kepada sponsor utama serta lantunan religi dari grup Munsyidah kelas nasional.
Suasana acara berakhir dengan khidmat, sekaligus membawa semangat baru dalam menghidupkan syiar Islam dan ekonomi syariah di tanah laut. M. Saipullah, kontributor TPRI Kalimantan Selatan. Kontingen karate binaan Kodim 1001 Hulu Sungai Utara, Balangan kembali menorehkan prestasi membanggakan pada turnamen ASKI atau Akademi Seni Bela Diri Karate Indonesia Batola 2. Para atlet berhasil meraih juara umum 1 setelah mendominasi perolehan medali dari berbagai nomor pertandingan. Raihan prestasi atas penampilan gemilang para karateka binaan Kodim 1001 HSU Balangan yang tampil kompetitif pada kategori usia dini hingga senior. Pada kejuaraan ini, kontingen Kodim 1001 HSU Balangan berhasil mengoleksi 9 medali emas, 7 medali perak, dan 5 medali perunggu. Selain itu, para atlet juga mencatatkan prestasi tambahan pada sejumlah kategori festival yang turut diperlombakan. Raihan ini menghantarkan kontingen Kodim 1001 HSU Balangan meraih gelar juara umum 1 pada turnamen ASKI Batola 2. Sekaligus menjadi salah satu pencapaian membanggakan bagi dunia olahraga karate di wilayah Hulu Sungai Utara dan Balangan. Meski berhasil meraih hasil terbaik pada turnamen tersebut, pelatih dojo ASKI Kodim 1001 HSU Balangan Alfianor mengingatkan para atlet agar tidak cepat berpuas diri dengan pencapaian yang telah diraih. Menurutnya, prestasi ini harus dijadikan sebagai motivasi untuk terus meningkatkan kemampuan dan kualitas latihan. Pasalnya, ke depan masih banyak kejuaraan yang harus diikuti para atlet. Mulai dari kejuaraan daerah, kejuaraan provinsi, hingga kejuaraan nasional. Nah, untuk atlet sendiri sudah kami persiapkan dan memang tidak keluar dari koridor yang sudah kita atur sedemikian rupa oleh pelatih, bagaimana formatnya seperti mungkin olahraga, kemudian pemanasan, kemudian pola makan segala macam diatur sehingga atlet bisa maksimal dan memperoleh hasil yang maksimal. Untuk atlet sendiri pesan saya jangan cepat gampang untuk merasa wah atau merasa menang, karena ke depan kita masih banyak event-event yang harus kita ikuti, baik itu kejurda, kejurprov maupun kejurnas. Jadi dari sekarang ini langkah awal, mari kita sama-sama kita untuk maju ke depan. Prestasi yang diraih pada turnamen ASKI Batola 2 ini diharapkan menjadi pemacu semangat bagi para atlet muda untuk terus berkembang, sekaligus memperkuat tradisi prestasi karate binaan Kodim 1001 HSU Balangan di masa mendatang. Tuntas sudah perjumpaan kita di Kalimantan Selatan hari ini. Jangan lupa saksikan perhelatan bola dunia hanya di TVRI Nasional dan TVRI Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam damai Bandung.